Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru saja sebuah film pendek ditayangkan di JAV dan juga di YouTube channel. Nah, film ini berjudul Georgia. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mbak Nuti. Apa kabar nih Mbak Nuti? Baik-baik kabar saya. Sorry ya gambar Clara doang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, yang kedua ada Bung, apa Mas nih? Bung Edi. Apa kabar Bung Edi? Dipanggil Mbak juga boleh. Kesetaraan. Tonon gitu ya. Gimana Mas Edi, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Mau hujan-hujan tetap harus sehat ya. Iya dong. Nah, kemarin nih baru ada ini nih, ada film pendek yang sudah warawiri di festival, terus diperankan oleh Lee Yang Hee dan Lee Chae Kyung ya. Nah, film ini disutradari oleh Jae Park, judulnya Georgia, yang mengangkat isu yang menurut saya ini cukup sensitif dan mungkin cukup relate di banyak negara, terutama di Asia nih. Nah, kisahnya sendiri kan mengenai orang tua daripada seorang gadis siswi yang mati dengan suicide, di mana itu ternyata itu di istilahnya dalam kasus pemerkosaan ya. Dan di sini usaha dari parentsnya ini sepertinya ini cukup berat nih. Dan ini juga diangkat dari terinspirasi dari Miriam Case yang tahun 2004 terjadi di Korea Selatan. Nah, Mas Edi gimana nih Mas Edi pas menonton film ini? Pas nonton film ini kan, jadi gini, waktu di festival kemarin kan kelewat ya. Jadi begitu kemarin ada kesempatan Indonesian Premier, oke, langsung sikat kan. Gitu. Nah, sebelumnya itu udah sempat baca komentar orang tentang wah tragis, miris, nangis gitu. Nah, Miriam Case nih agak-agak lupa nih sebetulnya ya, detailnya seperti apa, terus nonton gitu. Ya oke, mendapat kesan bahwa memang perjuangan korban atau keluarga korban dalam kasus kekerasan seksual di Korea Selatan ternyata nggak beda ya sama Indonesia gitu ya. Korban selalu kalah dua kali gitu ya, udah jadi korban terus gak bisa menuntut keadilan gitu ya, atau malah jadi korban tiga kali Terdakwa. karena kemudian dilecehkan gitu kan, baik oleh hukum maupun oleh keluarga pelaku gitu. Itu sih, tapi memang yang maksudnya nggak yang sampai nangis juga sih gitu, soalnya kan komen orang gitu ya, wah nggak kuat sampai nangis pasti. Nah, saya nggak sampai di level itu gitu. Nah, gitu sih. Kemudian baru ingat bahwa Miriam Case ini nih pernah diangkat juga di film Han Gongju ya. Nah, film Han Korea Gongju tuh 2013 ya kalau nggak salah ya. 13 atau 2014 lupa ya. Choun Hee yang main The Wailing tuh. Dia kan jadi korban juga di situ nih, si Gongju nih, Han Gongju. Nah, temennya dia sesama korban tuh sampai bunuh diri, tapi kalau dia enggak gitu ya. Walaupun spoiler, di endingnya dia tetap mati bunuh diri gitu, karena ujung-ujungnya tetap bunuh diri, cuma mana yang duluan aja gitu. Ternyata Han Gongju tuh setelah melewati beberapa fase tetap nggak kuat, terus meninggal. Bunuh diri, memutuskan untuk bunuh diri. Nah, jadi memang seperti kayak nggak ada jalan keluar, nggak ada kemenangan untuk seorang korban kekerasan seksual gitu. Kita sebagai, tadi Mas Setiawan kan bilang ya, iya kita bisa relate nih orang Indonesia, karena belakangan kan beberapa bulan terakhir nih kayaknya hampir setiap hari ada kasus kekerasan seksual baru, dan kebanyakan korban rugi dua kali gitu ya. Gitu sih. Nah, kalau dari Mbak Nuti gimana nih Mbak Nuti menonton film ini? Oke.
Kalau dari aku sendiri, aku lihat filmnya ya standar ya, ini isunya relate banget, di mana-mana pasti terjadi. Hanya yang menarik perhatian dari saya adalah film itu kan lebih memfokuskan kepada bagaimana melepaskan diri dari duka dengan cara membuat spanduk tersebut. Itu kalau nggak salah aku nangkepnya ya, dia kan bikin spanduk dan kemudian dibawa alur ceritanya, baru mundur ke belakang ke kejadian. Itu buatku beda sih dengan film-film yang biasa menceritakan. Cuma nggak kerasa gregetnya karena terjemahannya mungkin ya nggak ngena. Jadi kayak gimana ya, nggak ngena ke hati gitu. Kalau saya ngerasanya sih. Orang mungkin bilang bagus, saya bisa ngerti sih mereka bilang bagusnya dari sisi mana. Tapi secara pribadi saya kurang nangkep apa ya yang hendak disampaikan, karena ya tadi itu aku merasa translate-nya tuh agak menyimpang mungkin dari yang hendak disampaikan oleh si sutradaranya atau penulis skenario-nya gitu. Maksudnya subtitle-nya gitu atau Iya, yang nerjemahin subtitle-nya, betul sekali. Secara bahasa Korea kan saya nggak ngerti, tapi aku bisa paham sih alur ceritanya gimana. Cuma itu sayangnya seperti bahasa Indonesia kan bahasa Korea juga mirip ya. Dia punya padangan, misalnya kayak sepi itu bisa punya dua arti, sunyi bisa punya dua arti, semacam itu. Jadi kemarin tuh agak meraba-raba ya, karena kalau nggak ngerti secara keseluruhan, jadinya ya kayak semacam FTV belaka gitu. Jadi aku nggak ngerasa kenapa mereka jadi dapat penghargaan sebanyak itu gitu. Oke. Nah, Mas Edi gimana, Mas Edi? Setuju gak nih, Mas Edi, dengan pendapat Mbak Nuti nih? Iya, kalau saya sih, kalau soal terjemahannya ya nggak bisa menilai benar atau salah ya, tapi dari terjemahan kan cuma ada bahasa Inggris ya subtitlenya. Nah itu saya nggak dapat masalah di situ, gitu ya, maksudnya clear aja. Nah kalau jadi sebetulnya kan siapa si Park Jae ini kemarin sempat bikin space kan di Twitter kan, dia ngejelasin memang film ini dalam 30 menit tuh merangkum banyak simbol gitu, karena si tokoh anak yang jadi korban tuh cita-citanya sekolah desain ya. Betul, Georgia desain Design kalau nggak salah. Jadi Georgia itu selain nama kota di Amerika juga font type yang dia pengen ciptakan kan. Betul. Yang belum ada di Korea, sehingga gitu di print jadi cuma kotak-kotak doang gitu ya. Betul. Jadi begitu bannernya dibentangkan ya ini identitas si anak gue nih gitu ya. Maksudnya semua yang disampaikan adalah bahwa banyak simbol-simbol elemen visual ya yang berupa simbol yang mungkin kalau nggak deket banget sama kultur ikan gitu ya, ikan, bahwa ikan itu diasosiasikan ke wanita gitu kan. Jadi bahwa makan ikan tuh sebetulnya di sana kata lain, istilah lain dari having sex gitu ya. Seperti gitu. Itu. Jadi roti ikan kan ada tuh carb bread, roti ikan. Nah itu tuh wanita tuh. Jadi gitu. Jadi ikan itu simbol yang dekat dengan wanita, seperti ungu dengan di Yuni ya gitu loh. Nah kalau kita nggak segera nangkap itu, memang pesan-pesan subtle-nya tuh agak kelewat gitu loh. Nah, betul. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan sekali. Jadi kalau kemarin kan udah ikut Twitter Space-nya, jadi bisa nanya ke sutradaranya, dijelasin. Kalau kita sebagai penonton setelah itu mendapatkan sesi question and answer, dengan sendirinya akan mengerti apa yang hendak dimaksudkan. Sedangkan saya nonton tuh
ini tuh maksudnya tuh apa? Oke lah, ceritanya emang relate di seluruh dunia juga ada, di Indonesia lebih-lebih kita ngalamin lebih populer lah ibaratnya. Ya, tapi ya itu ngerasa gregetnya jadinya kurang gitu. Saya nggak tahu di Jam apakah ada sesi QA-nya juga. Kalau ada itu bagus sekali. Tapi kalau mengambang juga mungkin orang cuma nangkep sepenggal-sepenggal juga gitu. Iya, ya jadi memang butuh background kultur Korea untuk bisa segera nangkep itu. Memang yang ada, kebetulan saya juga nggak ikut kan di sesi space-nya kemarin. Memang banyak yang setelah ikut sesi space-nya harus nonton ulang. Kebetulan diperpanjang kan periode pemutarannya gitu loh. Betul. Supaya akhirnya dapet nih akhirnya gitu loh. Mungkin kayak gitu juga. Jadi misalnya kayak sendok ditancepin ke nasi gitu kan. Kan itu sama seperti kalau kita lagi mendoakan orang yang meninggal, kemudian ya kan ditusukin ke beras gitu kan. Betul, ya. Setelah ditusukin ke beras kayak gitu. Jadi simbol bahwa ini nih memperingati kematian seseorang, dalam hal ini si anaknya gitu. Gitu sih. Nah, tapi kalau yang kayak hal lainnya kayak polisi yang memihak kepada mereka yang punya harta, keluarga pelaku yang strata sosialnya jauh di atas, kemudian melihat korban seperti gitu nih, gue bayar kan, gitu loh. Terus problemnya apa, kan gue udah bayar gitu, kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya kita ngalamin lah. Nah, itu kita segera bisa nangkap ketidakadilan itu. Tapi memang elemen-elemen simbolnya itu agak sulit gitu kalau kita nggak dibekali background kultur itu gitu. Saya setuju. Mas Setiawan sendiri gimana, Mas? Nah, saya setuju sih, kalau saya pribadi itu nonton ini kan memang ada beberapa nih yang jadi tanda tanya nih. Istilahnya kan banyak simbol-simbol nih, misalkan dari baju sang tokoh. Kalau diperhatikan itu ya ibu sama si bapaknya itu selalu pakai bajunya warnanya sama tuh istilahnya kan. Biru sama merah kalau nggak salah. Terus tiba-tiba nih ada yang terang menderang nih, helmnya warna kuning, kan itu kan benar-benar ekstrim tuh. Nah, itu kan kita kan tanya nih, bertanya-tanya ini sebenarnya apa nih, kok kontras banget. Ataupun misalkan pihak yang kita ngomong tanda kutip antagonis, kita ngomong ya, baik itu dari pihak polisi, baik pihak ibunya itu, ataupun pihak teman-temannya kok hitam semua. Nah, itu kan tanda tanya nih, apa nih maksudnya nih. Nah, itu mungkin yang harus dijawab oleh sang sutradara, kenapa menggunakan simbol-simbol seperti itu, apakah untuk memisahkan atau kan ada arti-arti tertentu, harapan ataupun istilahnya seperti apa. Tapi sama seperti Mas Edi, dalam arti yang paling simpel adalah yang kalau kita bisa tangkap sehari-hari nih, dalam arti dari ceritanya ini nih, di mana apa yang terjadi dengan korban ataupun keluarga korban. Dalam arti tadi Mas Edi kan udah ngomong seolah-olah nih polisi ini seolah-olah berpihak nih, karena kejadian itu kalau kita lihat itu kan banyak case itu bahkan konon misalnya beberapa case itu sang pelapor dibilang penipu, sang pelapor dibilang mungkin mau misalnya cuma mau duit doang, mau pansos doang, misalnya kayak gitu. Itu kan sekarang kan. Iya, betul. Nah, ada hal yang menarik juga waktu misalkan kalau kita ingat itu pas di kantor polisi juga bilang ini dulu nih ibu sama sang anak nih udah tanda tangan bahwa udah selesai, ngerti gak? Pas saat itu. Nah, itu juga mungkin itu nggak tahu menggambarkan, misalnya kita nih pas lagi lapor nih, terus lagi stres-stresnya, ya udahlah, istilahnya damai aja lah. Kita mungkin kan lagi kalut-kalut gitu, dipaksa damai ya tanda tangan, istilahnya akte perdamaian kita ngomong ya. Dan itu kan pas istilahnya akan disesali di kemudian hari, aduh kenapa gue ini nambah tantangan waktu itu, sedangkan waktu itu kan mungkin kan lagi kalut segala macam. Dan ini sih cukup bisa bilang menampar ya. Kalau di Miriam case sendiri sih kayaknya sih lebih sadis sih ya, karena pelakunya itu lebih banyak kalau nggak salah ya. Miriam case itu sampai 41 ya, 41 orang 41 dan pemerkosaannya itu berulang-ulang ya, ada yang 11 bulan 10 betul. kali dan 10 kali itu. Dan Miriam itu kan daerah orang-orang mapan di Korea sana gitu kan, di mana para pelaku tinggal situ, sementara korbannya sebetulnya
bukan dari Miriam kan, dari distrik lain gitu loh. Itu dari keluarga yang kurang mampu. Itu jadi ya ini kasus klasik dengan ending yang klasik juga. Kalau nggak salah Miriam tuh dari sekian puluh pelaku cuma 3 yang dihukum, itu pun hukumnya juga hukum ringan ya. Sementara korban beberapa bunuh diri gitu. Nah di kasus Georgia ini kan gitu kan, mungkin yang damai kan kemarin udah damai, tapi ketika anaknya masih hidup sekarang anaknya bunuh diri gitu loh. Ataupun mungkin kasusnya kayak yang ini dalam arti gini loh, pas lagi kalut-kalutnya istilahnya gitu kan, udahlah damailah, istilahnya ngapain sih ngapain sih beribet lah, udahlah ambil aja lah, udahlah gini kan kayak gitu kan bisa riuh kayak pikiran, ya udahlah namanya daripada lagi stres itu istilahnya gimana Mbak Nuti, menurut Mbak Nuti? Iya aku secara garis besar sih nangkap maksudnya, cuma saya tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin karena durasinya terlalu pendek, namanya juga film pendek ya. Pada saat nonton Georgia, jujur aja, aku langsung ngebandingin sama yang kejadian sama terjadi di Korea itu Silent. Mungkin film Silent kan kejadian. Oh ya. Nah, Silence, itu kan kejadiannya buat Silence buat anak-anak. Kalau ini kan perempuan, tapi kan itu dua kasus yang sama-sama besar ya buat Korea. Kalau di Silence itu saya bisa ngerasa berempati gitu. Kalau di sini ya itu tadi saya nggak dapet simbolnya sih, nggak paham simbolnya banget. Subtitlenya itu tadi agak, aku sebenarnya agak menyesalkan juga. Ingin sekali seperti teman-teman yang lain yang katanya begitu merasakan sampai menangis. Saya nggak dapet sama sekali. Iya setuju sih. Dalam arti mungkin kalau lebih dikasih waktu lebih panjang, mungkin akan lebih istilahnya bisa merobek-robek, menggali lebih dalam sampai merobek-robek hati ya Pak Sodi. Kalau saya mungkin sedikit paham kenapa Silence itu impact-nya bisa lebih besar, fisik dan kekerasan seksual di cerita di Silence itu digambarkan, dikasih lihat, kita sebagai penonton dikasih lihat yang si anak-anak itu dipukulin, dicemplungin ke kolam, ditendang, diinjek gitu kan. Sementara di Georgia kan enggak gitu. Di Georgia ini memang after effect-nya nih ke keluarga korban gitu. Jadi bahwa kalau kita lihat dari awal kan memang kayaknya mereka uangnya juga udah habis kan, kontrak kan udah habis gitu kan, nggak bisa perpanjang kontrak, mereka harus diusir. Artinya uang settlement nih, uang damainya itu juga udah habis. Itu dibayar uang settlement yang dipakai untuk mengejar keadilan yang nggak cukup gitu. Karena keadilan nggak berada di pihak korban. Bukannya uang settlement belum didapat kalau saya nangkapnya. Nah, tuh. Jadi dapat 2 pemahaman. Kalau saya nangkapnya udah, tapi nggak tahu nih, karena saya nontonnya cuma sekali nih. Gimana Mas Setiawan? Coba bisa di-clearin nggak? Kayaknya sih uang settlement sih nggak dapet ya, cuman istilahnya damai tantangan nggak nuntut lah, dalam arti kan mungkin kan waktu itu kan udahlah ini kan juga mungkin aja gini, atau malah berbalik kan, kalau di beberapa kasus kan berbalik malah dituduh segala macam, daripada ribet-ribet udahlah tantangan aja lah, ya udah tantangan. Kayaknya sih uang settlement sih nggak dapet ya, kan itu kan yang terakhir kan pengen dikasih itu katanya dikasihnya surat permintaan maaf ya. Iya. Seperti itu sih. Oke. Nah, oke. Kalau gitu kan, kalau bagi Mbak Nuti kan ini kan istilahnya sayang sekali ini durasinya kurang. Jadi istilahnya kurang menggambarkan, atau bahkan mungkin istilahnya mungkin andaikan diberikan istilahnya cuplikan-cuplikan kejadiannya seperti itu ya, Mbak Nuti ya. Buat penonton di luar Korea kayaknya perlu. Kalau orang Korea mungkin sudah paham. Sama juga seperti sorry ya agak nyinggung Indonesia. Yuni kan ada 2 versi itu kan, buat orang ini mengerti, yang ini juga tidak mengerti, seperti itulah. Jadi
kalau misalnya sutradaranya memang berniat ke internasional, aduh, aku saranin mungkin agak lebih panjang dikit untuk bukan orang di luar Korea supaya dapat nangkep pesannya gitu. Kalau enggak ya itu seperti saya meraba-raba. Saya ngerti maksudnya, cuma itu gini, cerita dalam film itu kan bahasa visual ya. Saya nggak dapet gitu visualnya ke pemikiran saya gitu. Tapi saya ngerti alur ceritanya gitu. Mungkin ini yang ingin disampaikan juga istilahnya after effect-nya kali ya, istilahnya jadi korban-korban selain daripada sang anak itu yakni keluarganya, dalam arti keluarganya yang ditinggalkan itu ibunya kan juga, ibunya kayak stroke itu setelah kejadian itu ya, soalnya kan dibilang kan dia tantangan itu sebelum terjadi stroke, jadi istilahnya itu kan tekanan mental yang sangat, stres yang sangat besar yang menyebabkan sang ibu itu menderita stroke. Dan ini hal yang menarik juga mengenai istilahnya penggunaan istilahnya simbol atau istilahnya kata tadi itu pakai font Georgia nih. Apalagi kan di endingnya kan spanduk tuh. Spanduk kotak-kotak-kotak 18 kotak-kotak-kotak-kotak gitu ya. Nah, itu kan kita kan jadi banyak persepsi sih. Ada persepsinya bilang ya istilahnya sebenarnya itu ada tulisannya. Cuman kesannya ini kita ini menutup mata bahwa tidak ada tulisannya. Jadi istilahnya ibarat kata ini kita ini masyarakat menutup mata akan kejadian yang terjadi. Ataupun bisa juga mungkin lost in translation kali dalam arti ya tadi itu ya hurufnya nggak bisa ditranslate lagi dalam arti karena istilahnya mungkin banyak dari kita ini di dalam kejadian nyata ini lost in translation dalam arti apa yang diungkapkan oleh si ini berbeda dengan pendapat yang kita dengarkan seperti itu sih. Nah kalau dari Mas Edi sendiri menangkap spanduk itu gimana Mas? Ya memang jadi aneh ya waktu nonton kemarin juga mungkin bukan dalam kondisi terbaik ya sehingga pesan-pesan simboliknya itu nggak cepet ketangkep gitu dan memang belum sempat nonton ulang gitu kayaknya hari ini juga udah nggak ada. Nah yang saya tangkap adalah bahwa si ibunya kenapa ngotot gitu karena itu adalah si anaknya itu kan nanti mau sekolah gitu kan. Cita-cita itu mau sekolah ke Georgia gitu di Amerika gitu. Nah kemudian ada font Georgia gitu dia pakai itu. Saya nangkapnya di lapisan paling luar aja ya bahwa bagian dari bagian dari si ibu untuk mengenang si anak nih gitu ya nilai sentimentalnya gitu loh bahwa ini Georgia ada font itu dipakai walaupun si suaminya kan ngotot kenapa orang kan jadi nggak ngerti tapi ibu itu tetap ngotot karena itu part of identity si anak gitu ya itu sih jadi dan begitu bannernya dipasang itu memang suara terakhir mereka udah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya gitu jadi bagian dari langkah perlawanan terakhir mereka gitu yang kita tahu sepertinya sih nggak bakal efektif juga gitu ya walaupun spanduk itu ya spanduk jadi kan memang kalah lah mereka. Spanduk itu ibarat kata itu benar-benar relate dalam dunia Asia ya. Kalau protes kan selalu pakai spanduk ya. Nah, kalau Mbak Nuti sendiri gimana nih? Sebagai penonton menangkap misalnya ending yang memasang spanduk, tapi kan kita pikir kan, wah ini nama apa ke warnet ya, istilahnya kan gitu ya, ke warnet nih udah bayar mahal, pasti ada nih saya kan itu kan dia kan bayar mahal kan dalam arti yang harganya sampai 3 kali lipat ya katanya ya biar jual untuk melihat. Nah, tapi kok pas di print itu ternyata kotak-kotak juga. Nah itu yang Mbak Nuti tangkap gimana Mbak? Apakah itu emang nggak bisa di print atau gimana? Kalau aku tangkap ya secara umum itu menggambarkan perjuangan yang akhirnya kepentok, mandek akhirnya cuma bisanya itu aja. Dan mereka tetap bertahan masang, tapi ya udah gitu aja. Mereka cuma ya itu seperti kata Mas Edi. Jadi pertahanan terakhir mereka adalah ini, tidak bisa berlanjut lagi. Mau ke kiri nggak bisa, ke kanan bisa, maju nggak bisa, mundur juga bisa. Udah ini terakhir gitu. Nah kemudian orang-orang yang ngelihat itu juga kan cuma seolah-olah digambarkan di situ ngelihat doang gitu, nggak ada
ada yang keluar atau ngasih respon atau apa, cuma ngelihat aja itu seolah-olah menggambarkan apatisme masyarakat menghadapi oh ya itu kejadian udah terjadi viral itu ya udah selesai gitu aja, lanjutannya mereka udah nggak mau tahu lagi. Itu sih yang terangkap. Dan ngelihatnya itu kan kalau kita lihat di shotnya kan dari balik jendela ya, jadi ada jarak gitu. Betul. Selain jauh juga ada jarak, ada batas, ada pemisah gitu kan. Betul, ada batas. Pemisah. Jadi memang ini ya udah simbol perjuangan yang kita tahu akan kalah gitu ya. Karena perjuangan mencari keadilan ternyata memang butuh biaya. Yang punya biaya bisa menang mereka. Jangankan untuk itu, orang kontrakan aja mau diusir kok gitu. Iya, betul. Betul. Nah, Mbak Nuti, kalau dari secara keseluruhan film ini nih, yang menarik apa nih kalau bagi Mbak Nuti? Yang menarik bagi saya adalah bagaimana kedua orang tua ini berusaha untuk menghidupkan jati diri putrinya secara terus-menerus. Mereka bisa aja memutuskan untuk menerima settlement itu, kemudian berdamai, mereka bisa hidup tenang. Tapi mereka menolak karena mereka ingin putrinya itu hidup terus dan mereka berjuang untuk menggapai keadilan bagi putrinya. Cuma ada satu scene di situ yang saat mereka berdua tidur bertolak belakang, punggung sama punggung, kemudian digambarkan kan ada yang mungkin ghost atau apalah putrinya. Nah itu tuh saya di situ jadi bertanya, ini maksudnya tuh apa tuh? Kembali lagi ke simbol yang hanya sutradaranya yang bisa menyampaikan. Di situ pasti meaningnya dalam gitu. Di antara si kedua orang tua berusaha mempertahankan eksistensi putrinya, tapi kemudian putrinya tiba-tiba muncul dan seperti itu tuh pasti ada sesuatu yang udah disampaikan. Makanya aduh sayang banget loh. Tapi kita nggak nangkep. Kenapa? Iya, tapi kita nggak nangkep. Iya, itu. Mas Setiawan gimana, Mas Setiawan? Kalau yang tadi yang soal scene itu juga saya agak bingung sih, soalnya kan kesannya itu awalnya kan mereka tidur kan dekat tuh, tapi kok apakah karena istilahnya karena kehilangan dari putrinya itu, mereka akhirnya itu terpisah jarak gitu. Mereka suami istri itu kan punggung-punggungan itu kan menggambarkan terpisah ya kita ngomongin, dan itu ada gap, dan gap itu ya hanya bisa itu diisi oleh sang anak sih. Tapi kalau untuk saya apa yang ingin disampaikan oleh sutradara nanti saya akan tanya sih. Nanti saya akan tanya. Nah, itu yang saya dapat sih itu sih, dalam arti kan di akhir itu kan istilahnya hanya kehilangan itu bisa ya tadi itu bisa ada korban-korban selain daripada korban itu sendiri, ya orang terdekat terutama, kan yang seperti kita tahu juga istilahnya beberapa kasus juga kehilangan seorang anak ya akhirnya itu orang tuanya jadi akhirnya berantem, akhirnya istilahnya pisah segala macam kayak di Paranoid kan. Tokoh si Nicholas Saputra kan itu kan akhirnya kan ya itu berantem segala macam. Nah, itu emang mungkin kayak gitu sih. Cuman istilahnya ya tadi itu hanya bisa diisi oleh sang anak seperti itu sih Mas Edi. Kalau yang saya dapat sih seperti itu. Nah, kalau dari Mas Edi sendiri yang berkesan dari film ini apa nih Mas Edi? Wah, ada dangdutan di luar, kedengeran nggak? Si Suci Cute. Suci Q. Kalau saya kebetulan karena udah baca komentar-komentar orang, jadi ekspektasi agak tinggi nih dan nggak ketemu nih Mas Setiawan, sayangnya gitu ya. Karena Georgia ini buat saya terlalu subtle ya, terlalu halus gitu ya. Jadi mungkin saya nggak cukup sensitif untuk bisa nangkep simbol-simbol itu. Kemudian Georgia ini termasuk tipe film yang kalau ada beberapa film biografi yang kita perlu tahu nih sejarahnya gitu kan ya, untuk bisa menikmati dengan optimal. Nah, yang case kan buat kita nggak seakrab itu gitu loh ya, jadi beda mungkin kalau penonton
di Korea yang memang udah deket dengan Miriam case. Nah, kalau kita nggak gitu, jadi it's just another hanya kasus kekerasan seksual aja gitu kan ya. Maksudnya just another case aja gitu loh. Jadi saya sih cuma gitu, mau true story atau bukan nggak ada bedanya gitu loh. Gitu. Jadi saya nangkapnya memang nggak terlalu dapet gitu. Sama seperti Mbak Nuti, ngerti nih maksudnya gitu ya, apa yang mau disampaikan, tapi nggak terlalu menohok gitu. Kurang maksudnya kurang ke ulu hati gitu ninjunya. Iya, kurang dek gitu loh. Kalau gitu. Dan kan kalau silence itu emang bikin ngilu ya. Iya, betul. Silence itu bikin ngilu, dan terlepas dari ngilu atau enggaknya, kan silence itu ada kabar baiknya gitu loh, bahwa gara-gara film itu kemudian pemerintah Korea membuat undang-undang baru gitu ya, bahwa kasus serupa itu nggak bisa dibekukan gitu kan. Jadi bisa terus diusut, dan kemudian memang para pelakunya kena hukum akhirnya gitu. Nah, kalau Miriam case kan enggak. Mungkin orang di balik itu kan kita nggak tahu nih, dalam arti orang di balik kasus itu. nah jujurnya saya kenapa Mbak Nuti? Kayaknya tinggi juga tuh. Nah, kebetulan sih kalau saya pribadi nonton juga nggak baca sinopsis, nggak baca komentar, apalagi saya nggak baca sama sekali nih, dalam arti. Dan saya nangkepnya itu ya film ini cuma saya ingin mengisahkan ya istilahnya after effect-nya, dalam arti ini loh kejadian yang bisa istilahnya terjadi di orang-orang yang ditinggalkan, dalam arti perjuangan, sisa-sisa perjuangannya di situ tuh, dalam arti. Dan istilahnya perjuangan yang berat daripada kita ngomong itu struggle daripada sang victim itu bukannya kita istilahnya meremehkan, tapi ternyata itu juga selain sang victim itu, keluarganya pun ini sekarang after itu juga mempunyai perjuangan sendiri yang tidak kalah beratnya dan tidak kalah menyakitkannya, dalam arti seperti itu sih. Itu sih kalau saya ini, jadi saya menonton itu sih jujur saya menikmati sih, dan saya walaupun mungkin tidak seperti yang tadi Mas Edi bilang itu, maksudnya yang di komentar-komentar itu sampai menangis segala macam itu, mungkin nggak sampai terenyuh seperti itu sih, tapi saya bisa mendapatkan, saya mengerti kayak Mbak Nuti bilang, ya saya mengerti nih garis besarnya seperti ini, saya ngerti dan saya nangkep, dan beratnya itu menangkep, dan saya bersyukur sih nggak dikasih istilahnya, nggak dikasih kayak silence istilahnya yang terlalu keras gitu, untungnya sih, karena saya lagi nggak siap nonton kayak gitu. Seperti itu sih. Ya, seperti itu sih. Kebetulan kita bertiga berarti sama ya, maksudnya kita paham tapi nggak senusuk itu gitu ya. Iya, malah jadi heran kenapa orang pada sampai nangis, dan ya komentar-komentar yang heboh itulah. Karena tapi mungkin gini, semakin dekat dengan semakin relatable dengan kasus kekerasan seksual, entah mungkin kita menjadi korban atau keluarga kita atau orang yang kita menjadi korban, itu impact-nya mungkin beda gitu ya. Iya. Tapi sih juga nggak bisa dipungkiri juga, emang film ini juga istilahnya dari sinematografi, dari pergerakan kameranya ini, dari scoringnya ini, musik scoring menurut saya sih cukup apik sih. Itu sih dalam arti dari baik itu kameranya, stillnya gimana, menggambarkan betapa dinginnya istilahnya, ataupun mencekamnya berbeda gitu, versi mencekamnya itu berbeda, dan istilahnya itu disturbing itu berbeda gitu menurut saya sih. Bahkan di kantor polisinya pun cukup indah sih, walaupun itu kejam dalam arti ya. Karena gambarannya cukup indah tapi kejam, itu kejam tapi indah, seperti itu. Saya sebetulnya gini, ya maksudnya di film Korea ataupun di film ya terutama yang Korea ya, bahwa perjuangan orang mencari keadilan, terus penegak hukum yang berpihak kepada pelaku gitu ya, itu udah banyak banget gitu, sehingga
jujur nggak terlalu menemukan hal baru di sini gitu ya. Itu. Nah, tinggal simbol-simbolnya ini yang sayangnya nih kelewat. Jadi mungkin nanti setelah baca-baca lagi, dengar-dengar lagi, nonton kedua kali mungkin bisa lebih nangkep. Tapi kalau ditanya kesan pertama ya seperti itu. Oke, oke. Mbak Nuti juga sama ya, Mbak Nuti ya? Iya, sama. Nanti kita harus memecahkan kode-kodenya bersama-sama nih, dari warna, dari istilah itu tuh ada apa? Ada apa tuh, kertas ya pengusir setan tuh di pintunya tuh. Itu pas pembukaan itu langsung kelihatan nih maksudnya apa, jangan-jangan beneran ada setan masuk apa gimana, seperti itu sih. Penolak bala ya, penolak bala. Ataupun pas yang terakhir itu ibunya itu kan ngambil barangnya cuma barang sepatu doang, barang lainnya kan ditinggalin aja padahal banyak kan ya. Nah sepatunya itu apakah personal, dalam arti kan abis ngambil satu kan sepatunya itu yang satu dikasih suaminya, yang satu dia pegang kan sambil diciumin kan. Nah itu kan sepatu itu menggambarkan apa segala macam sih. Tapi kalau bisa bilang sih ya tadi itu pesannya itu untuk saya pribadi sih secara global ini atau secara umum ini bisa tangkap sih, dan saya masih bisa nikmati seperti itu. Oke nih, makasih banget nih Mas Edi, Mbak Nuti nih untuk ngobrolin film Georgia nih, film pendek yang menurut saya sih cukup relate di negara Asia nih tentang perjuangan. Ya mungkin nih bisa dibilang sih dalam arti sudah pernah terjadi, sedang terjadi, mungkin ke depannya bisa terjadi ulang nih. Dan ini dalam arti semoga hukum ini semakin bisa lebih dewasa sih, seperti itu sih. Dan berpihak kepada korban ya. Dan orang sekitar harus berani berbicara sih, seperti itu. Oke, terima kasih nih Mas Edi, Mbak Nuti nih. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai film lain ya. Iya Mas Jawan, terima kasih banyak udah ngajak nih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you.